Selamat pagi teman-teman dimanapun berada. Bersyukur kepada Tuhan pagi ini kita jumpa kembali dalam kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan berjumpa kembali ini. Pagi ini kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu bersama dengan pujian Berembuslah Roh Kudus. Di tempat ini berembuslah Roh Kudus. Di tempat teman-teman bekerja, melayani, beraktivitas, hanya Roh Kudus jawaban yang sejati dalam hidup kita. Libatkan Dia dalam segala aktivitas kita. Libatkan Tuhan dalam roh kuasa Roh Kudus-Nya, supaya iman kita menjadi kuat, supaya hidup kita disertainya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Mari kita melibatkan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini, di tempat kita masing-masing, di rumah kita, di kantor, di pekerjaan kita masing-masing. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Pulihkanlah gerejamu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Kita memohon urapan Tuhan supaya kita berkemenangan, supaya hidup dalam penyertaan Tuhan. Dengan minyak baru penuhilah kami, dengan hadirat-Mu kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus di tempat kita masing-masing, di dalam hati, dalam hidup kita, dalam seluruh aspek kehidupan. Setiap hari biarlah Roh Kudus bersama dengan kita sekalian. Dengan kuasa Roh Kudus kita akan berkemenangan. Hanya bersama dengan Roh Kuduslah hidup kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan dipulihkan, dikuatkan, disertai, diberikan kemenangan, diberikan kemampuan. Izinkan Dia, Roh Kudus, mengalir dalam hidup kita semuanya. Puji Tuhan. Haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat
dicurahkan di tempat ini. Jika kita disertai Roh Kudus, maka kita diberikan kesanggupan. Jika kita bersama dengan Roh Kudus, memang Roh Kudus tidak terlihat, sebab Tuhan berkata dia seperti angin. Kepada Nikodemus dia berkata demikian. Dia mengalir kemana saja dia mau. Bahkan dia sanggup mengalir kepada hidup kita dimanapun kita berada, teman-teman. Jadi libatkan Tuhan dalam segala aktivitas kita. Libatkan Roh Kudus. Roh Kudus, Allah yang bersama Yesus, yang adalah rohnya, roh kebangkitan, roh kehidupan, roh mujizat, roh pertolongan, roh sumber kebenaran, roh penghiburan, roh yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Haleluya. Haleluya. Mari libatkan Roh Kudus, roh sumber kekuatan kita. Aktifkan kuasa Roh Kudus dengan kuasa nama Yesus, supaya hidup kita sepanjang hari ini, sepanjang kehidupan kita, berjalan bersama Tuhan. Hanya bersama Roh Kuduslah kita aman, kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan pertolongan, mendapatkan kasih, mendapatkan sukacita. Haleluya. Hanya urapan Roh Kudus, sekali lagi hanya urapan Roh Kudus, kuasa yang sejati, kuasa yang menolong, kuasa yang menghibur kita. Roh Kudus, jamah setiap hati. Kalau ada yang sakit, biarlah pagi hari ini dijamah oleh kuasa Roh Kudus dan disembuhkan. Kalau ada yang mengalami jalan buntu, biarlah pagi hari ini Roh Kudus membuka pintu, membuka jalan-jalan keajaiban bagi setiap kita dimanapun berada. Urapi Roh Kudus, rapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini.
Haleluya. Bersama Roh Kudus kita akan menuai kemenangan. Bersama Roh Kudus kita dikuatkan. Bersama Roh Kudus kita mendapatkan jalan keluar. Di dalam kuasa Roh Kudus ada kesembuhan. Di dalam pribadi Roh Kudus ada mujizat. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang memenuhi hidup Yesus. Allah yang berwujud roh, seperti air ataupun seperti angin yang bergerak kemana Dia mau, tentunya dalam kehendak dan kuasa-Nya. Mari membuka hati kita untuk Roh Kudus, supaya Dia menjamah hidup kita, supaya Dia mengisi kehidupan kita. Libatkan Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan kita. Untuk Roh-Mu Tuhan, buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Amin. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah teman-teman dimanapun berada ya Tuhan. Jamah semua kami. Malah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bersama Roh Kudus, jika kita membuka hati kita, melibatkan Roh Kudus dalam hidup ini, maka kita akan bersinar, tampil sebagai pemenang, hidup dalam kelimpahan, dalam penyertaan Tuhan. Ada mujizat, ada jalan keluar, ada kesembuhan yang berlimpah-limpah dari dalam hadirat Tuhan. Teman-teman, terima kasih untuk kebersamaannya di pagi hari ini. Sungguh sebuah kebahagiaan jika hari ini kita
masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk bekerja, untuk melayani, untuk mengabdi kepada keluarga, mengabdi kepada orang tua, mengabdi kepada bangsa dalam pekerjaan kita, di kantor, dalam aktivitas yang lain, bahkan mengabdi di tengah masyarakat. Baik, kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil dari Matius 17 ayat 18. Di dalam Matius 17 ini terdapat sebuah kisah yang sangat luar biasa. Ada seorang bapak yang anaknya kerasukan dan datang kepada para murid Yesus. Lalu para murid Yesus gagal mengusir setan itu, gagal menyembuhkan. Namun pribadi Yesus selalu berhasil menyembuhkan. Untuk kali itu saya akan membaca Matius 17 ayat 18 kitab Injil. Ayat 18, dengan keras Yesus menegur dia, setan itu. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Yesus, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Teman-teman, dimanapun kita berada, teman-teman, dalam aktivitas apapun hari ini, sekali lagi libatkan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan yang saya angkat pagi ini, maka sekali lagi libatkan Tuhan dalam segala hal. Itu tema pagi hari ini dalam Healing and Deliverance. Mari kita melibatkan Tuhan. Jelas para murid Yesus gagal, jelas ada masalah. Ada masalah-masalah dalam kehidupan kita yang kita selalu gagal menghadapinya. Pasti ada. Bahkan ada masalah yang selalu menghantui kita, tidak pernah pergi dari hidup kita, dan di titik itu kita selalu gagal. Gagal dan gagal. Bangkit sedikit, gagal lagi. Bangkit sedikit, gagal lagi. Selalu seperti itu. Siapapun di antara kita, bahkan manusia suci sekalipun, seperti Paulus, dia punya duri dalam daging. Bahkan manusia saleh seperti Ayub, dia mengalami penderitaan. Jadi, adakah dalam kehidupan kita yang di satu titik kita selalu gagal? Ada satu pertanyaan, mengapa kami tidak dapat mengusir kegagalan ini, setan ini, penyakit ini? Kenapa selalu gagal? Jadi, mari kita introspeksi diri dan melihat diri kita. Adakah pekerjaan yang selalu gagal? Adakah karakter kita yang selalu gagal? Adakah satu titik di mana kita selalu gagal? Seperti para murid Yesus ini, dia datang kepada Yesus karena mereka gagal mengusir setan itu, dan mereka bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Dalam Matius 17 ayat 19, mengapa kami gagal? Mengapa kita gagal, teman-teman? Mengapa ada kegagalan-kegagalan yang selalu terus-menerus terjadi pada satu titik yang sama dalam kehidupan kita? Mengapa? Mengapa? Ada sebuah misteri tentunya. Nah, kali ini para murid Yesus gagal mengusir setan. Adakah kegagalan dalam hidup kita yang selalu di titik itu kita gagal? Gagal dan gagal dan gagal. Dalam renungan Healing and Deliverance pagi ini, saya menekankan libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Bagaimana cara melibatkan Tuhan pada bagian yang kita pelajari
pagi ini yang menjadi perenungan kita. Saya mengajak seperti kata Tuhan Yesus dalam Matius 17 ayat 20. Yesus berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya." Nah, di bagian ini sepertinya ini teguran, karena kamu kurang percaya. "Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi, maka hal ini akan mujizat itu akan terjadi." Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sepertinya ini teguran keras kepada para murid ya. Karena Tuhan berkata, "Karena kamu kurang percaya." Ini adalah sebuah statement Tuhan agar para murid Yesus dalam Matius 17, 19, 20, 21 ini supaya para murid melihat dirinya. Supaya para murid melihat dirinya sendiri. Adakah sebuah kemampuan? Apakah ada kuasa di dalam diri para murid? Lalu pertanyaannya kepada setiap kita, apakah kita mempunyai kekuatan lebih? Mungkin kalau uang lebih punya. Adakah kuasa lebih? Bahkan orang yang sangat berkuasa di negeri ini pun terbatas. Terbatas masa jabatannya, terbatas kemampuannya melangkah, terbatas dan masih terbatas. Tapi pernyataan Tuhan, "Karena kamu kurang percaya," ini menjadi introspeksi diri. Saya rasa kalau kita anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan, kita akan koreksi diri dan introspeksi diri, melihat diri kita. Bukan masalah dosa, bukan. Kata Yesus, "Karena kamu kurang percaya." Kepercayaan yang sedang dipermasalahkan oleh Tuhan Yesus. Kekristenan bukan barang instan. Iman bukan barang instan di dalam kekristenan. Menjadi pengikut Yesus tidak bisa instan sehari dua hari jadi pengikut Yesus, tidak bisa. Butuh waktu bertahun-tahun untuk betul-betul seperti apa kehidupan kita akan terlihat dan bisa dinikmati banyak orang. Itu pun kita mengalami banyak kegagalan. Sekali lagi, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Mengapa kita selalu gagal? Mengapa selalu ada kegagalan-kegagalan yang tidak bisa diatasi? Adakah kita alami? Saya yakin kita mengalami semuanya. Mengalami banyak kegagalan. Nah, yang terpenting yang pertama adalah kamu kurang percaya. Ini kata Tuhan Yesus ya, di Matius 17 ayat 20. Ini sangat penting kalau Tuhan Yesus sedang menekankan hal itu. Nah, mari kita tingkatkan kepercayaan kita. Jadi kalau Yesus berkata, "Karena kamu kurang percaya," mari kita meningkatkan. Karena ada kurang. Mari kita meningkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu yang pertama ya. Lalu, "Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja." Jadi kalau iman kita kecil, sekecil biji sesawi, itu sudah cukup. Diperlukan iman dalam kepercayaan kita. Jadi kepercayaan itu seperti sebuah bungkus, lalu iman adalah isinya. Seperti buah mangga, ada buah dagingnya dan ada biji di dalamnya, ada unsur kehidupan. Mangga itu akan membusuk, buahnya, kulitnya akan membusuk, tapi bijinya itu mengandung kehidupan dan dia akan hidup. Jadi di dalam kepercayaan kita, Tuhan Yesus menyarankan, "Karena kamu kurang percaya." Dalam kepercayaanmu itu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, "Pindah dari tempat ini," maka takkan ada yang mustahil bagimu. Wow, luar biasa. Teman-teman ingin mengalami ketidakmustahilan, tidak ada yang instan. Kalau kita beli buah, membeli makanan, kita bisa instan karena ada uang. Tapi di hadirat Tuhan, kita ingin mengakses mujizat, dibutuhkan iman. Di dalam Matius 17:20 ini, kita butuh iman, butuh kepercayaan. Sekali lagi, kepercayaan itu seperti bungkus, keyakinan itu seperti bungkus, iman itu adalah isinya. Seperti mangga, sekali lagi, ada buahnya,
tapi ada biji di dalam tempurungnya. Seperti itu. Jadi kita butuh kehidupan di dalam diri kita. Caranya adalah begini, teman-teman. Renungkan firman Tuhan, masukkan dalam hati kita. Kepercayaan kita apapun ada firman Tuhan, ada firman yang kita simpan di hati kita. Jadi kita punya benih kehidupan. Ada benih kehidupan yang tinggal di hati kita. Banyak orang hidupnya itu tidak memiliki benih kehidupan. Tidak ada firman Tuhan dalam hidupnya, tidak ada kebenaran, tidak ada sabda Tuhan dalam hidupnya. Makanya kehidupannya begitu-begitu saja. Memang pekerjaannya lancar-lancar saja, tapi hidupnya tidak hidup. banyak simpanannya, maksudnya keuangannya berlimpah, tapi hatinya hambar. Tidak ada kehidupan. Adakah kehidupan yang berada di dalam kehidupan kita? Yaitu harus firman Tuhan yang hidup. Karena Yesus berkata, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, saya tambahkan, di dalam hatimu ada iman sebesar biji sesawi di dalam hatimu. Lalu saya buat kalimat, teman-teman, jika ada firman sebiji sesawi di dalam hatimu, maka kamu dapat berkata kepada gunung ini, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil. Ini bahasa kiasan ya, bahasa kiasan. Jadi takkan ada yang mustahil bagimu, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti room ini di TikTok saya pagi ini. Jadi libatkan Tuhan, teman-teman. Libatkan Tuhan. Libatkan libatkan Tuhan, Bapak Ibu, dimanapun kita berada, di rumah, sedang masak, beraktivitas di dalam rumah apapun, nyapu, ngepel, kita puji Tuhan. Jangan lupa ada firman Tuhan. Pikirkan firman Tuhan. Nah, simpan firman Tuhan di hati kita. Taruh firman Tuhan dalam hati kita, supaya dalam kepercayaan kita mengiring Tuhan, kita ini punya iman. Di dalam hati kita ada iman, ada firman. Gitu. Jadi firman itu, iman itu harus firman Tuhan. Karena kita orang percaya. Seperti perempuan pendarahan itu berkata, asalku jamah. Selama 12 tahun perempuan pendarahan itu sakit dan gak tersembuhkan. Tapi saat dia berkata, menyimpan sebuah statement iman di dalam hatinya, dia terbuka jalan untuk jumpa dengan Yesus, sekalipun hanya menjamah jubah-jubahnya. Jadi simpan firman, seperti perempuan pendarahan itu. Seperti perempuan pendarahan itu yang berkata, asalku jamah, asal aku ketemu dia dan aku jamah dia, maka aku sembuh. Jadi harus ada iman dalam hati kita. Jadi libatkan Tuhan. Libatkan firman Tuhan dalam hidup kita. Taruh firman Tuhan dalam hati kita. Bukan melibatkan Tuhan seperti seorang teman, hanya gandengan tangan, tidak. Tapi tempatkan firman, tempatkan Tuhan di hati kita. Tanpa hati kita menyimpan firman, maka hati kita liar. Hati kita memikirkan yang lain. Hati kita berkembang ke arah yang tidak benar. Segala sesuatu yang tidak berasal dari firman itu bukan kebenaran. Segala sesuatu yang berasal dari firman, yang sumbernya adalah firman, itu adalah kebenaran. Jadi simpan, sekali lagi, simpan firman iman di dalam hatimu. Itu kata Paulus. Lalu kobarkan, kata Paulus, karunia itu. Jadi kalau kita sudah punya iman, punya firman dalam hati kita, ada firman di hati kita, pikirkan, renungkan, katakan, kobarkan seperti api ya. Kalau tidak berkobar, ditiup, ditiup supaya menyala, dan terus berkobar sampai muncul api yang besar. Jadi dimulainya dari titik api yang kecil. Miliki iman seperti itu. Caranya adalah
ambil firman Tuhan atau baca firman, simpan di pikiran kita, simpan di perasaan kita, simpan di hati kita. Kita punya benih kehidupan, kita punya sumber kehidupan di hati kita. Itu kalau firman tinggal di hati kita, sama dengan Allah tinggal dalam hidup kita. Kekristenan adalah sebuah hubungan yang tanpa batas, siang dan malam, kata Mazmur 1 ayat 3. Jadi kekristenan adalah sebuah hubungan yang berkesinambungan, yang terus menerus. Karena renungkan firman itu siang dan malam tanpa henti, terus menerus. Jadi firman, yaitu iman yang tersimpan dalam hati kita. Pikirkan seperti saya ini, dalam beberapa tahun ini saya menyatakan seperti Bartimeus. Yesus anak Daud, kasihani aku. Yesus anak Daud, kasihani aku. Yesus anak Daud, kasihani aku. Ini bisa berhari-hari saya renungkan, saya ucapkan dalam hati. Nah, ini yang penting lagi. Ucapkan itu menjadi isi hatimu ya. Menjadi isi hati kita, kita simpan di hati kita. Firman itu kita simpan di hati kita. Kita ucapkan di dalam hati, supaya di dalam hati itu seperti sebuah ruangan, kita menaruh bingkai foto-foto seperti itu. Jadi ada yang bingkai di dalam hati kita yang Yesus anak Daud, kasihani aku. Lalu bingkai yang kedua berkata, keselamatan hanya ada dalam Yesus. Yang ketiga, kesembuhan, kemakmuran, kelepasan ada di dalam Yesus. Ada mujizat di dalam Yesus, bingkai keempat. Bingkai kelima, aku disertai Tuhan, karena Yesus berkata, aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Nah, teman-teman, sekali lagi, isi hati kita dengan firman Tuhan, dengan benih kehidupan, dengan iman, firman iman, bukan dengan iman yang lain ya, hal-hal duniawi. Kalau kehidupan kita ini di dalam hati kita hidup, kalau hati kita ini dihidupi oleh kehidupan, yaitu oleh firman, maka kita akan memancarkan kehidupan. Maka firman di dalam diri kita itu seperti halnya Nabi Elia ya, yang mengatakan tidak ada hujan, tidak ada embun, lalu dia dipelihara oleh Tuhan di Sungai Kerit, dipelihara Tuhan di Sarfat, ya kan? Kita bisa melihat di sana bahwa orang yang ada iman, ada firman di hatinya, maka dia dipelihara secara ajaib oleh Tuhan. Dipelihara secara ajaib. Ada mujizat, ada kesembuhan secara ajaib. Perempuan pendarahan itu disembuhkan. Bahkan Bartimeus yang berseru, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, dengan sungguh-sungguh. Bayangkan seorang yang miskin, hidup terlunta-lunta seperti Bartimeus di kitab kisah dalam kitab Injil itu. Hidupnya, jubahnya pun sudah jelek. Jubahnya itu untuk menghangatkan badannya dikala mungkin saat malam hari kedinginan, dan jubahnya tentunya sudah jelek, sudah tidak bagus. Tapi dia berseru. Lalu seruannya di situ dinyatakan oleh firman Tuhan. Dia berseru semakin keras, semakin sungguh-sungguh, itu maksudnya. Bukan masalah suaranya yang keras, tapi dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan. Karena firman Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatanmu. Jadi kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus merenungkan firman Tuhan di hati kita itu segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi kita. Tanpa melibatkan segenap hati itu tidak bisa tidak bisa terjadi sebuah mujizat. Bahkan kalau kita menengok kehidupan Elia waktu dia berdoa supaya hujan turun, dia berdoa di atas bukit selama 7 kali. Firman Tuhan di sana di kitab Yakobus menekankan, karena Elia sungguh-sungguh berdoa.
Nah itu dia, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Konteksnya sesuai dengan kata Yesus, kasih Tuhan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatanmu. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, saudara, teman-teman, kita harus segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Mengasihi firman harus seperti itu. Jadi tidak harus selalu membuka Alkitab, tapi Alkitab itu, firman itu tinggal di hati kita, teman-teman. Mari kita, Bapak Ibu, membuat firman itu tinggal dalam hati kita. Membuat firman itu tinggal dalam hati kita. Jadi, tanpa firman tinggal di hati kita, susah mendapatkan mukjizat. Tanpa kesungguh-sungguhan, firman tinggal di hati kita. Kita dibutuhkan kesungguhan, karakter yang sungguh-sungguh, segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Maka akan muncul mukjizat loh Bapak Ibu. Karena Elia itu seperti itu. Saat hujan belum turun dan hujan menjadi turun, dia sungguh-sungguh hati, segenap hati, segenap jiwa, kekuatan. Jadi seperti Tuhan Yesus bilang, sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi, tidak ada yang mustahil. Matius 17 ayat 20 ini. Jadi mari kita renungkan. Kita bertanya dalam hati kita, apakah ada firman di hati kita? Apakah sudah ada firman tinggal di hati kita? Minimal mari belajar dengan saya mengatakan, Yesus anak Daud, kasihani saya. Seperti doanya Bartimeus. Dan Bartimeus, pengemis yang buta itu mendapatkan mukjizat. Jadi ada mukjizat di dalam Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh seperti Bartimeus, kesungguh-sungguhannya dia semakin keras berseru, Yesus anak Daud kasihani aku. Kata kalimat Yesus anak Daud kasihani aku ini sepertinya sepele. Yesus itu siapa? Anak Daud itu pernyataan tentang apa? Tentunya konteksnya adalah raja. Kasihani aku ini adalah karakter, yaitu sikap rendah hati. Jadi 3 statement firman Yesus anak Daud kasihani aku. Kita bisa berkata, Yesus anak Daud, tinggallah dalam hatiku. Yesus anak Daud, tinggallah dalam rumah tanggaku. Yesus anak Daud, tinggal dalam pekerjaanku. Yesus anak Daud, mari hidup di dalamku. Terus seperti itu. Ingat firman Tuhan berkata, kerajaan Allah itu seperti ragi. Jadi firman itu kalau kita masukkan dalam hati kita, dia menjadi ragi kehidupan dalam hidup kita. Dia akan menghidupi kita. Bukankah ragi saat diaduk dengan tepung yang baik, dengan takaran yang pas, maka menjadi roti yang enak dimakan, roti yang mengenyangkan, roti yang istimewa. Jadi firman dalam hidup kita itu menjadi ragi kehidupan. Firman yang adalah keluar dari mulut Tuhan itu adalah ragi kehidupan buat kita. Jadi biarlah kita ini dipenuhi oleh firman. Biarlah hidup kita ini, bahasa saya, biarlah hidup kita ini mabuk oleh firman. Jangan mabuk oleh yang lain. Itu tidak baik. Marilah kita mabuk oleh firman, penuh dengan firman, tenggelam di dalam firman. Jadi sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, maka tidak ada yang mustahil bagimu. Matius 17 ayat 20 ya. Kita bisa baca, kita bisa pelajari dengan baik, supaya hidup kita mengalami mukjizat, mengalami pertolongan Tuhan. Dan pasti akan ada mukjizat jika hati kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Jika hati kita menyimpan firman Tuhan. Jika hati kita disucikan oleh firman Tuhan. Karena hati adalah pusat kehidupan. Kalau firman Tuhan berkata, Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Betul? Bagaimana menyucikan hati kita? Ya mengisinya dengan firman. Kalau firman tinggal di hati kita, sekali lagi Tuhan tinggal dalam hati kita. Tuhan kalau sudah tinggal di hati kita, Dia menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Menjadi Raja, menjadi King. Seperti sebuah ruangan hati kita ini.
Jadi dalam ruangan itu adakah sampah-sampah yang harus dibuang dalam hati itu? Jadi hati itu seperti sebuah ruangan yang sangat luas. Karena sampai hari ini, usia kita berapa, dari kecil kita sampai hari ini menampung banyak hal hati kita ya. Menampung sangat banyak hal. Mengingat nama-nama teman saudara, tetangga, mengingat barang-barang, mengingat harta benda dan lain sebagainya. Bahkan terus mencari informasi. Rasanya hati kita ini tidak ada batasnya ya, memorinya. Bahkan ini berlangsung sampai kita hidup. Hati kita nggak akan selesai menampung segala sesuatu. Tapi saya mengajak, tampunglah firman di hati kita. Tampunglah firman dalam hati kita, supaya dia menghiasi ruangan hati kita. Dan jadikan satu-satunya hiasan yang paling indah dalam hati kita. Tempatkan di tempat yang paling istimewa firman Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan itu sama dengan Yesus yang hadir dalam kehidupan kita, teman-temanku. Sebab kenapa? Sebab Yesus adalah firman yang menjadi daging. Jadi saat firman tinggal dalam hati kita, kita memiliki iman. Kita memiliki Yesus dalam hidup kita, secara roh tentunya. Karena Yesus naik ke surga dan dia berada di surga. Bagaimana kita terhubung dengan Yesus? Ya lewat hati kita. Di dalam roh kita, kita merenungkan firman itu. Itu adalah titik kontaknya terhubung dengan Yesus yang sekarang berada di surga. Yang ada di dunia ini Roh Kudus. Yesus naik ke surga, dia mencurahkan rohnya. Memang dia memberi Roh Kudus kepada para muridnya, tapi pencurahan besar-besaran mulai di Kisah Rasul pasal 2 sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel bahwa anak-anak muda akan menerima karunia roh, mendapatkan hal-hal yang dari roh, ya. Jadi kalau sekarang teman-teman itu diberikan iman apapun, itu luar biasa. Jadi ada karunia iman di dalam hatimu, maka saya mengajak kepada saudara sekalian, miliki karunia iman, yaitu menyimpan firman dalam hatimu. Menyimpan firman dalam hatimu. Kalau engkau dipenuhi oleh ragi firman Tuhan dalam hatimu, apa yang engkau sentuh akan berhasil. Apa yang engkau kerjakan akan berhasil. Apa yang engkau perbuat akan beruntung. Jadi mari kita memenuhi hidup kita ini dengan firman Tuhan. Sebab ada peristiwa-peristiwa seperti ini. Yesus berkata Matius 17 ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, jenis ini tidak dapat diusir. Ada masalah-masalah seperti yang dihadapi para murid. Di bagian Matius 17 ini, seorang bapak yang membawa anaknya, lalu para muridnya gagal menyembuhkan orang sakit. Anak yang kerasukan tersebut gagal disembuhkan. Tapi di ayat 18 Yesus menegur dengan keras. Kenapa kok Yesus selalu berhasil? Ingat, Yesus adalah firman. Firman yang menjadi daging. Jadi dalam hidup Yesus itu penuh dengan firman. Sebab dirinya adalah firman. Dia adalah firman itu. Jadi sekarang kita mengerti ya, mengapa Yesus selalu berhasil menangani orang sakit. Mengapa para murid gagal? Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Yesus berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Maksudnya apa ya? Berdoa dan berpuasa. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa puasa. Lalu dikaitkan dengan iman yang tadi. Rupanya kita bisa membangun iman kita dengan meditasi dalam doa dan puasa. Apakah saya pernah berdoa puasa? Tentunya pernah. 3 hari sekali berdoa puasa 3 hari. Pernah juga 5 hari, pernah juga 8 hari. Lalu kita penting ini puasa ini. Iya. Mari kita
membangun kehidupan kita dengan doa puasa. Karena firman yang kita simpan dalam hati kita ini tadi perlu kita meditasikan di dalam doa dan puasa. Kita perlu mendapatkan petunjuk untuk melatih diri kita membangun iman dalam doa dan puasa. Jadi berdoa itu bukan masalah lapar dan haus ya, tapi lapar dan haus akan iman. Haus dan lapar akan suara Tuhan. Haus dan lapar akan petunjuknya Tuhan. Banyak orang berpuasa hanya untuk hebat-hebatan. Dia ingin punya kuasa. Bukan itu. Di kekristenan bukan keinginan kuasa. Yang berkuasa itu Roh Kudus. Jadi dalam hidup ini kalau kita ada firman dalam hati kita, kita punya kuasa. Tapi kita tidak bisa sembarangan menggunakannya. Karena menggunakan kuasa itu hanya dengan nama Yesus. Itu terjadi dalam kitab Kisah Rasul saat para murid mengadakan mukjizat, menyembuhkan, melepaskan orang yang terikat kuasa gelap, mengadakan mukjizat-mukjizat. Jadi mari teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita membangun kehidupan kita, mengisi hati kita dengan firman iman ya. Karena kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, kayak yang kecil ini, sekali lagi firman seperti ragi. Kerajaan Allah itu seperti ragi, kata Tuhan Yesus. Kerajaan Allah itu kalau firman itu datang kepadamu, kamu ambil, kita ambil, taruh di hati kita. Itu ada kerajaan Allah di hati kita. Tuhan memberkati kita sekalian teman-teman. Saya berdoa pagi ini dalam nama Yesus. Setiap teman-teman yang sakit, yang bergumul, disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit di bagian saya merasakan di bagian perut atau rahimnya, dalam nama Yesus, yang khususnya ibu-ibu, disembuhkan oleh Tuhan. Perempuan pendaran berkata, asal ku jamah berhari-hari dia memeditasikan firman ini di dalam hatinya, dan dia mendapatkan kesembuhan. Bahkan Bartimeus dia berseru, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Semakin kerajaan Yesus nengok, dia disembuhkan, mendapatkan pertolongan yang ajaib, kesembuhan dari tangan Tuhan, mukjizat dari tangan Tuhan. Jadi mari kita membiasakan kehidupan kita ini mengisi dengan firman Tuhan. Saya berdoa untuk ekonomi Bapak Ibu mendapatkan kemakmuran dalam nama Yesus, diberi kemakmuran. Memang dalam minggu-minggu ini di alam roh saya merasakan ada pergantian musim. Bahkan beberapa hamba Tuhan saya telepon dan kita ngobrol bersama, ternyata mengalami hal-hal yang unik dalam ekonomi, dalam usaha. Bahkan ada hamba Tuhan yang sambil membangun usaha juga ya. Teman-teman saya di persekutuan doa hamba Tuhan itu mereka mengalami tersendat dalam hal ekonomi. Tidak mengapa, tapi ini adalah musim yang baru. Percaya setelah ini akan ada pertumbuhan-pertumbuhan yang baik dari tangan Tuhan. Akan ada mukjizat, akan ada kapak timbul mengapung. Jadi dalam tahun ini saya dan keluarga serta pelayanan itu mengimani kapak timbul mengapung yang sukar. Seperti dalam kasus Nabi Elia atau Elisa ya namanya. Kapak itu timbul mengapung padahal sudah tenggelam di dalam air, tapi dengan pertolongan Tuhan yang ajaib, dengan tangan Tuhan yang luar biasa, firman dikatakan. Nah ini firman dikatakan, firman yang ada dalam hati Nabi Elisa dikatakan, maka firman itu terjadi mujizat. Kapak itu timbul mengapung. Padahal berat besi itu luar biasa dibanding berat air ya. Teman-teman, mari kita punya iman bahwa di dalam Tuhan ada mujizat, ada pertolongan yang ajaib, ada penyertaan tangan Tuhan yang luar biasa. Ada penyertaan tangan Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi, mari kita bergerak dalam kasih Tuhan, penuhi hati kita dengan firman, supaya hidup kita terus mendapatkan kemenangan-kemenangan dari tangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, silakan kalau teman-teman ingin chat, ingin bertanya tentang iman, tentang apa saja dalam konteks kehidupan rohani kita, tentang kekristenan, saya akan berusaha menjawab semampu saya. Saya penginjil Yoses yang tinggal di Jakarta, Bapak Ibu, teman-teman. Sungguh saya ingin bersahabat dengan Bapak Ibu sekalian dimanapun saja berada.
Saya penginjil yang memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan saya memberi tema pelayanan ini adalah healing, deliverance, dan miracles. Kesembuhan, lepasan, dan mukjizat. Jika Anda membutuhkan doa khusus, doa tentang rumah tangga, tentang sakit penyakit, bisa hadir di room ini. Bisa chat terlebih dahulu supaya nanti bisa didoakan. Saya sendiri pernah sakit Bapak Ibu, saat saya mengundang firman itu tinggal dalam hati saya disembuhkan Tuhan. Dan kesembuhan itu sudah 15 tahun. Dan sampai hari ini saya pun disembuhkan oleh Tuhan dan tidak justru mengalami peningkatan, keajaiban-keajaiban di dalam Tuhan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam apa saja. Jadi sekali lagi saya ingin berkata bahwa di dalam Yesus ada pertolongan. Di dalam firman iman, yaitu Yesus Kristus, engkau mendapatkan jalan keluar. Engkau mendapatkan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang luar biasa menyertaimu, memberkatimu senantiasa. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Beberapa waktu ke depan mungkin kita akan sambung lagi. Biarlah Tuhan memberkati kita dalam aktivitas kita. Sekali lagi, sukses bersama Tuhan Yesus. Libatkan Tuhan dalam aktivitas kita, dalam segala aktivitas kita, dimanapun kita berada, pekerjaan apapun itu, libatkan Tuhan, supaya Tuhan yang berkarya di dalamnya memberkati saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.